Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan melanjutkan sebuah kisah rumah tangga yang ditulis oleh Widya Yasmin yang berjudul Tiba-tiba Menjadi Menantu Konglomerat. "Kamu datang ke sini sendiri?" tanya ayah sembari duduk di sampingku. "Diantar Pak Jono ya, soalnya Gio ke Singapura buat meeting sama kliennya." "Oh alah, Leo gak dibawa. Ayah dan bunda kangen banget loh sama dia. Leo sekarang sedang sekolah ya." "Oh, ya udah. Terus kamu mau makan apa? Nanti ayah suruh pelayan buat siapkan." "Gak perlu. Ayah, bunda, sebenarnya ada hal penting yang ingin aku sampaikan." Aku menatap kedua parubaya itu. Mereka terlihat sangat baik. Jadi aku tak tega jika harus terus membohongi mereka. Meski hari ini adalah hari terakhirku melihat mereka, aku akan mencoba untuk ikhlas. "Apa yang ingin kamu katakan, nak? Kok mata kamu sampai berlinang air mata seperti itu?" tanya bunda sembari mengusap bulir bening yang membasahi pipiku. "Kalian tolong tenang dulu. Aku akan menceritakan sesuatu yang sangat penting. Tolong jangan buat kami khawatir ya. Apa kamu bertengkar dengan Gio?" Aku menggeleng, lalu mencoba mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. "Sebenarnya aku bukan Bella." "Kamu bicara apa, sayang? Bunda tahu kamu hilang ingatan. Tapi jangan bicara seperti itu, karena itu membuat bunda sedih." "Ayah bunda, biarkan aku menjelaskan semuanya. Tolong jangan potong penjelasan dariku." Mereka mengangguk, lalu menatapku dengan wajah penasaran. "Namaku Kirana. Aku dari Bandung. Aku datang ke Jakarta karena kabur dari orang tuaku yang telah menjodohkanku dengan seorang lelaki tua beristri 3. Saat mendengar ucapanku, mereka tiba-tiba tercengang, seolah tak percaya dengan apa yang aku katakan. "Jadi, kamu bukan anak kami?" Dengan wajah menyesal, aku mengangguk. "Tapi, kenapa tiba-tiba kamu mengaku sebagai Bella? Apa kamu pikir semua ini lelucon? Bisa-bisanya kamu menyamar sebagai anak kami di saat keberadaannya belum jelas di mana." Tiba-tiba bunda naik pitam. Ia tampak geram saat mengetahui kenyataan yang sebenarnya. "Aku berani bersumpah demi Allah, aku tak pernah mengakui sebagai Bella. Semuanya berawal ketika aku dikejar-kejar oleh seorang wanita yang nyaris menjualku. Lalu tiba-tiba aku bertemu dengan Mbok Minten di terminal. Setelah itu, ia langsung membawaku ke rumah keluarga Gio." Mendengar itu, ayah dan bunda tampak terpukul. Sebenarnya aku tak suka melihat raut wajah pilu bercampur kecewa di wajah mereka. Tapi apapun yang terjadi, aku harus tetap mengatakan semua ini. Aku berulang kali mengatakan bahwa aku bukan Bella pada semua orang, tapi tak ada satu orang pun yang mempercayaiku. Mereka terus saja mengatakan bahwa aku adalah Bella. "Lalu, di mana Bella yang sebenarnya?" tanya ayah. Aku tetap saja memanggilnya ayah, karena aku bingung harus memanggilnya apa. Sebenarnya, aku telah 2 kali bermimpi tentang wanita yang wajahnya sama persis denganku. Mimpi yang pertama, aku melihatnya dikejar oleh penjahat, lalu jatuh ke jurang. Lalu semalam aku bermimpi lagi. Dia menyuruhku untuk mengatakan pada ayah dan bunda bahwa dia sudah meninggal. Lalu dia meminta tolong agar kalian mencari jasadnya. Semua ini tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Bagaimana caranya agar kami harus mempercayaimu?" ujar bunda. "Semua keputusan ada di tangan kalian. Aku pasrah. Jika kalian akan mengatakan semuanya pada Gio dan juga keluarganya, karena memang tempatku bukan di sana. Tapi apakah kamu memberitahukan mimpimu itu pada Gio dan keluarganya?" Aku menggeleng. Bella hanya menyuruhku untuk mengatakan hal tersebut pada ayah dan bunda saja. Selain itu, ia memintaku untuk mencari tahu siapa dalang di balik kematiannya.
Kulihat mereka langsung menangis pilu sembari menyebut nama Bella. Bella, di mana kamu? Siapa yang tega melakukan semua ini? Bunda menangis dengan pilu. Tolong ya, maafkan aku atas semua ini. Aku juga gak ingin berada dalam situasi ini. Kita semua harus tenang. Kita harus melaporkan semua ini pada polisi agar mereka segera melakukan pencarian di semua jurang yang ada di kota ini, ujar ayah tiba-tiba. Bella, anak bunda, di mana kamu nak? Bunda tampak tak bisa mengendalikan dirinya. Ia terus menangis meraung-raung sembari menyebut nama Bella. Lalu menurut kalian apa yang harus aku lakukan? Apa sekarang aku harus mengakui semuanya pada Gio dan juga keluarganya? Sebaiknya kamu berpura-pura saja dulu menjadi Bella sampai kamu benar-benar menemukan anak kami. Sambil cari tahu, barangkali ada salah satu anggota keluarga Gio mengetahui di mana keberadaan Bella yang sebenarnya. Terima kasih ya ayah, bunda, karena telah memaafkanku. Aku janji akan melakukan apapun yang kalian minta. Mama, tiba-tiba obrolan kami terhenti saat mendengar suara Leo. Seketika kami langsung terhenyak saat melihatnya tiba-tiba datang lalu menghambur ke pelukanku. Kok Leo ada di sini? Tanyaku. Ia langsung mencium punggung tanganku, lalu bergantian pada ayah dan bunda. Lalu setelah itu kembali memelukku dengan erat, seolah tak mau jauh dariku. Iya mah, jadi ternyata hari ini libur dadakan. Makanya aku langsung meminta Mbak Tiar buat ngantar aku ke sini. Bunda menatapku dengan tatapan nanar saat melihat Leo memelukku dengan erat. Bahkan ia tampak tak mau melepaskan pelukannya saat ayah mencoba untuk menggendongnya. Kenapa mama, opa, dan oma Ranti kelihatan habis nangis? Tanyanya tiba-tiba. Mendengar pertanyaan cucunya, ayah dan bunda tampak tak bisa berkata-kata. Enggak sayang, oma dan opa hanya terharu karena mama sekarang berada di sini lagi, ujarku. Aku juga senang banget bisa ada di dekat mama. Padahal semalam aku mimpi buruk banget, ujarnya tiba-tiba. Memangnya Leo mimpi apa? Tanya bunda sembari mengusap air matanya. Semalam ya bunda, aku mimpi melihat mama terjatuh ke jurang. Ia berteriak meminta tolong padaku. Tapi untunglah itu hanya mimpi, Leo menjelaskan. Mendengar itu, ayah dan bunda tampak terhenyak. Lalu seketika itu, bulir bening kembali membasahi pipi bunda. Aku bisa merasakan apa yang ia rasakan. Pasti ia ingin kembali menangis meraung-raung, tapi ia mencoba menahannya karena sedang berada bersama Leo. Oh iya, Leo mau makan apa? Tanya ayah tiba-tiba. Aku ketagihan masakan mama. Enak banget tahu opa. Leo sayang banget ya sama mama, tanya bunda. Tentu saja oma. Aku sangat sayang pada mama. Apalagi sekarang mama jadi lemah lembut dan kelihatan sayang banget sama aku. Leo ngobrol sebentar ya sama opa. Oma mau menyiapkan makanan untuk Leo bersama mama. Ia mengangguk, lalu bunda segera menarikku ke sebuah tempat. Tolong ya, jangan sakiti cucu saya. Dia sangat menyayangimu karena menganggapmu sebagai ibunya. Aku janji bunda, aku akan melakukan apapun untuk Leo, bunda, juga ayah. Lalu, motivasimu untuk melakukan semua ini apa? Tanya bunda. Aku sudah mengatakan semuanya pada bunda. Sumpah demi Allah, aku terjebak dalam situasi ini. Aku sama sekali tak menginginkan berada di sini. Aku juga tak memiliki niat buruk pada kalian semua. Namun aku juga bingung bunda jika harus meninggalkan rumah Gio. Karena anak buah yang dijodohkan denganku sekarang tengah mencari keberadaanku, ujarku. Baiklah Kirana, seperti yang dikatakan suami saya, kamu harus berpura-pura menjadi Bella sambil menyelidiki semua anggota keluarga Gio. Barangkali salah satu di antara mereka adalah dalang penyebab hilangnya Bella. Terima kasih ya bunda, karena telah mempercayaiku. Aku langsung memeluknya dengan erat. Awalnya
Bunda hanya diam mematung, tetapi tiba-tiba ia membalas pelukanku. "Berjanjilah untuk mencari tahu siapa orang yang telah membuat Bella menderita," ujarnya dengan tatapan nanar. "Sebenarnya Bunda, aku merasa curiga pada Filia, karena tiba-tiba dia mengatakan bahwa aku bukan Bella. Apa jangan-jangan dia yang telah menyuruh orang untuk mencelakai Bella?" "Wanita pelakor itu memang sejak dulu selalu mencari masalah dengan Bella," ujar Bunda tiba-tiba. Aku sangat bersyukur karena ayah dan Bunda bisa mempercayai semua yang aku katakan. Bahkan mereka juga bisa mengerti keadaanku. Selain itu, aku juga diminta untuk tetap bertahan di rumah keluarga Gio untuk mencari tahu di mana keberadaan Bella yang sebenarnya. Tentu saja aku menyetujuinya, karena aku tak mungkin pulang kampung atau terlunta-lunta di Jakarta di saat anak buah Juragan Karta berkeliaran mencariku. Setelah itu, Bunda menyuruh pelayan di restorannya untuk menghidangkan dessert untuk aku dan Leo. Sementara ayah langsung pergi ke kantor polisi, juga meminta pertolongan tim SAR untuk memulai pencarian Bella di seluruh jurang yang ada di kota ini. "Nanti setelah makan, aku mau ke time zone. Boleh kan, Mah?" tanya Leo sembari menyantap coklat karamel puding cake yang dihidangkan oleh pelayan. "Tentu saja sayang," jawabku sembari mengelus rambutnya. Aku melirik ke arah Bunda yang masih tampak sangat sedih. Aku bisa mengerti bagaimana perasaannya yang pasti sangat hancur. Tapi ia terpaksa harus menyembunyikan semuanya dari Leo. "Oh ya, Ma, bentar lagi kan hari ibu. Mama bisa kan datang ke sekolahku?" "Tentu saja sayang, Mama akan melakukan apapun yang Leo minta." "Hore, aku sayang banget sama Mama." Ia kembali memeluk dan juga mencium pipiku. Sementara Bunda hanya tersenyum dengan tatapan nanar saat melihat perlakuan Leo padaku. Setelah selesai makan, aku segera melaksanakan janjiku untuk menemaninya ke time zone ditemani Tiar dan Pak Jono. Sementara Bunda berniat menyusul ayah untuk mencari informasi tentang Bella. Setibanya di mall, kami langsung masuk ke time zone. Lalu aku menemani Leo melakukan semua permainan yang ia inginkan. Begitu pula dengan Pak Jono dan Tiar. Mereka juga kubiarkan memainkan permainan yang ada. Seumur hidup, baru kali ini aku bisa tertawa lepas saat melakukan permainan yang saat kecil belum pernah kulakukan. Memukul katak yang keluar masuk lubang, main basket, pump it up, bumper cars, shot the zombie, happy water war, virtual rabbits, semuanya kami mainkan. Rasanya menyenangkan sekali, apalagi saat mengingat masa kecilku yang sangat kelabu dan tidak memiliki warna. "Mah, aku seneng banget deh hari ini," ujar Leo setelah kami menaiki bumper cars. "Mama juga seneng banget, Leo. Nanti kalau Leo libur sekolah, kita main lagi ya kesini," ujarku. "Hore!" Ia tampak sangat bersemangat. Tiba-tiba aku terkejut saat mendengar suara deheman seorang lelaki. Lalu setelah menoleh, kulihat Gio tengah berdiri di belakangku. "Kenapa kamu tiba-tiba di sini?" "Aku sudah selesai meeting, makanya langsung ke sini setelah Pak Jono memberitahu bahwa kalian ada di sini." "Hore, ada papa juga." Leo langsung merentangkan tangan. Lalu Gio menundukkan tubuhnya sehingga Leo bisa memeluknya dengan erat. "Ayo kita main bowling, Pak." "Oke sayang, tapi Papa mau kasih ini dulu sama Mama," ujarnya sembari memberikan paper bag. Aku meraih apa yang ia berikan. Lalu setelah kubuka, aku tercengang saat melihat sebuah HP berlogo Apple, keluaran terbaru dan sebuah dompet. "Kenapa kamu tiba-tiba membelikanku HP dan dompet?" "Tentu saja agar aku mudah menghubungimu. Di dompet itu ada kartu ATM, uang cash, dan black card buat kamu. Karena pasti dompetmu yang lama hilang kan saat kamu kecelakaan?" "Terima kasih ya." "Ngapain terima kasih? Kamu kan istriku," ujarnya sembari mengelus rambutku dengan lembut. Untuk kesekian kalinya, tiba-tiba dadaku terasa berdebar dengan kencang. Lalu aku segera mengajak Leo untuk kembali menaiki bumper cars.
untuk menyembunyikan rasa grogiku pada Gio. Dan tanpa kuduga, tiba-tiba Gio juga menaiki salah satu bumper cars. Lalu kami melajukan mobil tersebut sembari sekali beradu, hingga membuat Leo tampak tak berhenti tertawa. Berdosakah aku jika menikmati kebahagiaan ini, padahal di tempat yang jauh, jasad Bella masih belum ditemukan. Ia pasti sangat menderita dengan kejadian tragis yang telah menimpanya. "Papa, aku mau berfoto sama papa dan mama ya," ujar Leo tiba-tiba hingga membuyarkan lamunanku. "Apapun akan papa lakukan untuk Leo," ujarnya sembari tersenyum padaku. Setelah itu, Leo mengajak kami ke ruangan snapshot, lalu kami mulai berpose untuk berfoto. "Cium aku, Mah, Pah," ujar Leo setelah kami beberapa kali berpose. Saat berniat untuk mencium pipinya, kulihat Gio juga hendak mencium pipi Leo secara bersamaan. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Leo menunduk, hingga mulut kami beradu tanpa sengaja. Hal tersebut sontak membuatku terkejut, lalu aku langsung menutup mulut dan juga memalingkan wajah. "Maaf ya, maaf aku tak sengaja," ujar Gio. Sementara Leo hanya tertawa, lalu segera meraih hasil foto tersebut. "Lihat kan, ini bagus sekali," ujar Leo sembari menunjukkan foto saat aku dan Gio tak sengaja berciuman. Wajahku seketika memerah. Selain itu aku juga menjadi salah tingkah. "Lebih baik kita pulang yuk, mama sudah capek." Setelah itu, Gio menyuruh Jono untuk pulang lebih dahulu bersama Tiar, sementara aku dan Leo pulang bersamanya. "Terima kasih ya, karena akhir-akhir ini kamu sangat perhatian pada Leo," ujarnya. Aku hanya tersenyum, sembari mengelus rambut Leo yang tertidur di pelukanku. Memangnya bagaimana sikapku dulu pada Leo? "Dulu, kamu jarang sekali di rumah. Kamu selalu menghabiskan waktu bersama geng sosialitamu, hingga sering mengabaikan Leo." Aku kembali mengelus lembut rambut Leo. Meskipun dia bukan anakku, tapi aku sangat senang saat mencurahkan kasih sayangku padanya. "Jujur saja, aku sangat senang dengan perubahanmu yang sekarang," ujarnya sembari menoleh ke arahku dan tersenyum sangat manis hingga jantungku kembali berdegup lebih kencang. Aku hanya terdiam tanpa menanggapi ucapannya karena aku bingung harus berkata apa. "Kenapa kamu diam saja?" Aku hanya bingung harus menjawab apa. "Ya, aku bisa memaklumi jika kamu masih belum mengingat apapun. Tapi dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku ingin meminta maaf padamu." "Hah? Minta maaf untuk apa?" "Ya karena selama ini aku selalu mengabaikanmu hingga kamu sering tersakiti dengan sikapku. Tapi aku janji, mulai saat ini aku akan berubah." Entah mengapa, seketika bulir bening menetes dari pelupuk mataku, seolah aku bisa merasakan rasa sakit yang Bella rasakan saat itu. Harusnya dia yang ada di sini sekarang. Harusnya Gio minta maaf dan bersikap manis pada Bella, bukan kepada aku. Entah mengapa, aku merasa jika dulu Bella sangat mencintai Gio dan berharap jika Gio bersikap manis seperti sekarang. Namun dikala sikap Gio berubah, kenapa dia harus mengalami nasib tragis? "Kamu kenapa menangis?" Tiba-tiba, Gio menghentikan mobilnya, lalu mengusap air mataku. "Enggak, aku hanya terharu dengan sikapmu." Ia hanya tersenyum, lalu kembali melajukan mobilnya. Beberapa saat kemudian, kami telah tiba di rumah. Lalu Gio segera meraih Leo dari gendonganku dan berniat membawanya ke kamar. "Kalian kok bisa pulang bareng?" tanya Filia yang tampaknya tengah menunggu kepulangan Gio. "Iya, tadi Gio langsung menemui kami di time zone setelah meetingnya selesai." "Jadi seharian ini kalian menghabiskan waktu bersama?" Ia tampak kesal padaku. "Iya," aku menjawabnya dengan senyum kemenangan. Entah mengapa, aku sangat senang saat memanas-manasinya. Tiba-tiba ia menghela nafas kasar, lalu berusaha menyembunyikan perasaannya. "Aku sengaja membuat pastel untukmu. Aku ingin kamu menilai bagaimana rasanya, karena Oma ngotot terus agar aku belajar masak padamu," ujarnya sembari mengajakku menuju meja makan. "Mau meracuni aku ya? Apa kamu gak takut masuk penjara setelah ini?"
Oh my god Bella, ya gak mungkin lah aku ngeracuni kamu, ujarnya sembari meraih satu pastel lalu memakannya dengan lahap. Gak percaya, pasti kamu sengaja memisahkan satu pastel yang gak pakai racun. Ya udah gini aja, kamu ambil satu pastel lalu kamu kasih ke Carlota. Aku setuju, lalu dia memanggil Carlota. Setelah itu, aku meraih satu pastel dan memberikan padanya. Saat kulihat Carlota memakan pastel itu dengan lahapnya tanpa ada efek apapun, aku langsung percaya dan meraih satu pastel lalu memakannya. Bagaimana Bel? Enak gak? Tanyanya. Rasanya enak, kamu pintar masak, jawabku sembari menikmati pastel tersebut. Sementara Filia hanya tersenyum sembari menatapku dengan tatapan aneh. Entah apa yang ia pikirkan. Setelah beberapa menit kemudian, tiba-tiba aku merasa gatal di seluruh tubuhku. Rasanya sangat tidak nyaman, gatal dan panas, hingga kulitku memerah setelah digaruk. Bella, kamu kenapa? Tanya Gio sambil berlari ke arahku. Aku gatal-gatal setelah memakan pastel yang diberikan Filia. Filia, apa yang kamu lakukan pada Bella? Bentak Gio sembari menatap tajam Filia yang tampak mulai ketakutan. Lalu tiba-tiba Opa William, Oma Sandra dan Mama Clara berdatangan. Ada apa ini? Tanya mereka dengan wajah penasaran. Aku gak melakukan apapun. Buktinya aku dan Carlota baik-baik saja saat memakan pastel itu, ujarnya dengan gelagapan. Carlota, apa bahan itu mengandung udang? Tanya Gio tiba-tiba. Iya Den. Meski dengan wajah ketakutan, Carlota tetap bicara jujur. Filia, bisa-bisanya kamu melakukan ini. Bukankah kamu tahu jika Bella alergi udang? Bentak Gio sembari menatap tajam ke arah Filia. Tapi, Gio, tolong bawa aku ke rumah sakit ya. Aku sudah gak tahan. Aku memelas. Iya Bel. Non Bella kenapa? Tanya Tiar dan Mbak Mintan. Tolong jaga Leo ya, kami harus segera ke rumah sakit, ujar Gio, lalu segera membawa aku menuju mobilnya. Sabar ya Bel. Ia tampak khawatir, lalu segera melajukan mobilnya. Sepanjang perjalanan, aku hanya merintih, menahan rasa gatal, panas, dan pedih di seluruh tubuhku. Sementara Gio tetap fokus menyetir, sembari sekali melirik ke arahku dengan wajah cemas. Beberapa saat kemudian, kami tiba di rumah sakit terdekat. Lalu aku segera dibawa ke ruang dokter untuk diperiksa. Mbak Bella mengalami alergi. Apa yang sudah dia makan? Tanya dokter setelah memeriksa aku lalu segera memberikan obat alergi. Ini kesalahan salah satu anggota keluarga kami dok, yang telah memberi makanan berbahan udang, ujar Gio. Iya, Mbak Bella memiliki alergi udang. Setelah ini, tolong makanan untuk Mbak Bella dijaga ya. Gio mengangguk. Lalu setelah itu, dokter menuliskan resep obat untukku. Lalu setelah menebus obat sesuai resep, kami segera pulang. Apa dulu Filia sering menjahatiku? Tanyaku saat di perjalanan. Maafkan aku Bella, mulai sekarang aku akan lebih menjagamu, ujarnya. Beberapa saat kemudian, setibanya di rumah, semua orang langsung menyambutnya dengan wajah cemas, termasuk Filia dan Carlota yang langsung memasang wajah bersalah. Bella, aku mohon maafkan aku ya, ujar Filia sembari meraih tanganku. Namun dengan secepat kilat, aku langsung menghempaskannya. Aku benci dengan orang yang bermuka dua sepertinya. Filia, sebenarnya apa yang kamu pikirkan sih? Hingga memberikan makanan berbahan udang pada Bella. Bukankah kamu sudah tahu sejak lama jika Bella memiliki alergi udang? Tanya Gio dengan nada tinggi hingga Filia tampak ketakutan. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia bukan Bella, ujarnya. Maksud kamu apa? Jangan bicara omong kosong. Gio tampak menatap tajam ke arahnya. Carlota mengatakan bahwa Bella menyuruhmu tidur di sofa setiap malam. Kalau dia Bella, dia tidak akan melakukannya. Karena aku tahu jika Bella sangat mencintaimu. Jadi kalian tidak tidur bersama 2 malam ini?
Tanya Opa William dan Oma Sandra serentak. Sementara Mama Clara hanya menatapku penuh tanya. Aku hanya belum siap untuk tidur satu tempat dengan Gio sebelum ingatanku kembali. Benar kan? Sepertinya dia bukan Bella. Selain itu, di kakinya tidak ada tato kupu-kupu seperti yang Bella miliki, ujar Filia hingga membuatku terhenyak. Tato tersebut tidak permanen, jadi bisa dihilangkan. Dulu, Non Bella pernah cerita sama saya, ujar Bob Minton tiba-tiba. Hentikan omong kosongmu, Filia. Buktinya, dia alergi terhadap udang, jadi dia adalah Bella, bentak Gio. Tapi seingatku, reaksi alergi Bella ketika memakan udang adalah sesak napas, bukan gatal-gatal. Jadi aku yakin jika dia bukan Bella. Filia terus-menerus berkilah di hadapan semua orang. Tutup mulutmu. Aku tak mau lagi mendengar apapun yang kamu katakan, ujar Gio sembari mengajakku ke kamar. Sementara kulihat yang lainnya tampak menatap Filia dengan wajah kecewa. Aku berjanji mulai saat ini akan lebih berhati-hati padanya, istri muda Gio. Tampaknya dia mulai curiga jika aku bukan Bella. Kamu istirahat ya. Aku janji mulai sekarang aku akan selalu menjagamu, ujar Gio sembari menggenggam erat tanganku. Entah mengapa, aku sangat senang saat Gio dan yang lainnya membela aku. Karena selama ini, aku tak memiliki siapapun di dunia ini. Dan ketika berada di rumah, aku dipaksa untuk selalu mengalah pada ketiga adikku. Aku juga selalu disalahkan, meski aku tidak bersalah. Lalu saat menjadi TKW di Arab, aku juga terbiasa disalahkan oleh majikanku jika anak-anaknya membuliku. Namun di rumah ini, aku merasa memiliki posisi yang penting dan juga dihargai oleh semua orang. Terima kasih ya, karena sudah membela aku, ujarku. Tak usah berterima kasih, sudah sepantasnya aku menjaga dan melindungimu, ujarnya sembari menggenggam tanganku. Tiba-tiba dadaku kembali berdegup kencang saat tanganku berada dalam genggaman Gio. Maka aku langsung melepaskannya hingga Gio menatapku sembari mengeringkan dahi. Kenapa kamu gak pernah mau jika aku memegangi tanganmu? Bahkan kamu juga tidak pernah mau menatap mataku, tanyanya tiba-tiba. Dadaku terasa berdebar-debar saat kamu memegangi tanganku. Bahkan tubuhku pun ikut bergetar setiap kali kamu menatapku. Jujur saja, aku merasa tak nyaman dengan perasaan ini. Ia hanya tersenyum saat mendengar ucapanku. Aku tahu jika kamu masih mencintaiku. Meskipun kamu hilang ingatan, kamu hanya butuh waktu untuk mengingat semuanya. Jadi, aku akan terus bersabar untuk itu, ujarnya dengan lembut hingga membuat dadaku kembali bergemuruh. Benarkah aku mencintainya? Tapi seharusnya perasaan ini tidak muncul karena aku bukanlah Bella. Kamu bisa meninggalkanku sekarang juga. Aku ingin istirahat. Baiklah, kamu istirahat aja. Jika butuh sesuatu, aku ada di ruang kerja ya. Selain itu, aku sudah menyimpan nomorku, nomor Bunda, dan nomor Bob Minton di HP-mu. Terima kasih. Sama-sama, jawabnya sembari tersenyum sangat manis hingga membuat hatiku terasa meleleh. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Non Bella, saya boleh masuk? Terdengar suara Bob Minton. Masuk aja Mbok, tidak dikunci. Setelah itu Bob Minton masuk, lalu duduk di sampingku. Apa Non Bella sudah agak baikan? Masih terasa sedikit gatal Mbok. Mau si Mbok bawakan makanan ke sini gak? Gak perlu Mbok. Tapi aku hanya ingin tahu bagaimana keseharianku bersama Filia dulu. Tapi kenapa Mbok? Ceritakan saja semuanya. Gak usah ada yang ditutupi. Sebenarnya Non Filia adalah orang yang sangat baik. Dia jarang sekali mencari gara-gara pada Non. Iya kah Mbok? Lalu bagaimana sikapku padanya? Sebenarnya Non Bella dari zaman kuliah selalu membuli Non Filia. Apalagi saat tahu jika dan Gio berpacaran dengannya. Si Mbok tahu
karena Non Bella selalu menceritakan semuanya pada si Mbok. Benarkah? Apakah aku sejahat itu, Mbok? Maafkan si Mbok, Non, tapi itulah kenyataannya. Bahkan yang menyebabkan Non Filia keguguran adalah Non Bella. Tapi Tuan William selalu membela Non apapun yang terjadi. Aku terhenyak saat mendengar ucapan Bob Minton. Dia tidak mungkin berbohong karena dia sangat menyayangi Bella. Terlebih, dia adalah pengasuh Bella sejak kecil. Apa jangan-jangan karena dendam, jadi Filia menyuruh orang untuk membunuh Bella. Setelah mendengar banyak penjelasan dari Bob Minton, aku langsung mendatangi Filia ke kamarnya. Jika kamu ketahuan mencelakai Bella lagi, aku tak akan pernah memaafkan kamu. Langkahku terhenti saat terdengar suara Gio di dalam. Kenapa sekarang kamu berubah? Kenapa kamu begitu membelanya? Apa jangan-jangan kamu mulai mencintainya? Hening, tak ada jawaban. Tampaknya Gio tak menjawab pertanyaan Filia. Karena penasaran, aku semakin merapatkan telinga di pintu. Entah mengapa, aku merasa penasaran dengan obrolan mereka. Iya, aku mulai mencintainya. Tega kamu, Mas. Bukankah dulu kamu pernah berjanji untuk tidak berpaling dariku? Kamu bilang alasanmu menikahi Bella hanya agar Opa mewariskan semua hartanya padamu. Bahkan kamu pernah mengatakan bahwa kamu terpaksa tidur bersama Bella hanya karena desakan dari Opa. Maafkan aku. Tapi mulai sekarang, aku sangat mencintainya. Aku berjanji untuk menjaganya dengan nyawaku. Entah mengapa dadaku berdebar kencang saat mendengar ucapannya. Lalu aku segera bergegas untuk pergi meninggalkan tempat itu sebelum mereka mengetahui keberadaanku. Dan setibanya di kamar, aku memegangi dadaku yang tak berhenti berdebar. Entah mengapa rasanya hatiku berbunga-bunga saat mendengar ucapan Gio. Harusnya aku sadar bahwa dia mengatakan hal tersebut untuk Bella, bukan untukku. Non, ini ada telepon dari Nyonya Ranti. Aku terhenyak saat Bob Minton tiba-tiba berdiri di hadapanku sembari menyodorkan ponselnya. Bob Minton? Bob Minton kapan masuk? Ngagetin aja. Dari tadi, Non. Mbok ketuk-ketuk pintu, tapi Non Bella gak juga dengar. Makanya Mbok beranikan diri untuk nyelonong masuk. Soalnya Nyonya Ranti mau bicara penting sama Non Bella. Aku mengangguk lalu meraih ponselnya. Karena aku belum sempat memberikan nomor baruku, makanya Bunda menelepon lewat ponsel Bob Minton. Iya Bunda, kenapa? Tanya aku. Sekarang Bunda menyuruh seorang untuk menjemputmu ke sana. Kamu harus datang ke sini sekarang juga. Kemana Bunda? Ikut saja, nanti kamu akan tahu. Setelah itu, aku bergegas menutup telepon, lalu segera berpamitan pada semua orang untuk pergi menemui Bunda. Malam-malam begini? Tanya Opa William yang tampak khawatir. Aku harus menemui Bunda, Opa. Katanya ada hal penting yang harus ia bicarakan. Tidak bisa kamu menunggu besok? Ini sudah jam 8 malam, ujar Oma Sandra. Lalu tiba-tiba ponsel Opa William berdering. Dan setelah itu, ia menelpon dengan seorang. Ranti mengatakan bahwa temannya Bella meninggal dibunuh. Lalu sekarang mereka mengajak Bella untuk bertakziah, ujar Opa William setelah selesai menelpon. Daegu mengernyit mendengar apa yang ia katakan. Bisa-bisanya Bunda mengarang cerita tersebut. Tapi kenapa dia harus berbohong? Lalu hal penting apa yang ingin ia bicarakan padaku? Kamu mau kemana? Biar aku antar ya, ujar Gio. Gak perlu, aku sudah dijemput oleh orang suruhan Bunda. Biarkan saja Bella pergi, ujar Opa William. Setelah itu aku bergegas keluar. Lalu kulihat ada sebuah mobil di depan rumah. Tampak seorang lelaki membukakan pintu mobil. Lalu aku segera masuk. Mobil itu langsung melaju dengan kencang. Bahkan sang sopir tak menanggapi ucapanku yang menyuruhnya untuk memelankan mobil tersebut. Pak, pelan-pelan ya Pak. Hingga beberapa saat kemudian, aku terhenyak saat ia membawaku ke sebuah jalan sepi yang kanan dan kirinya jurang dan hutan. Pak, kita mau kemana? Saya hanya disuruh untuk mengantar Anda ke sini, ujarnya, hingga membuatku seketika merasa takut, membayangkan hal buruk yang akan terjadi.
Hingga tiba-tiba aku melihat beberapa mobil di tepi jurang. Selain itu, tampak beberapa orang polisi dan tim SAR. Mobil yang kunaiki berhenti. Lalu laki itu menyuruhku turun. Aku menghela nafas lega saat melihat ayah dan bunda. Lalu aku segera berlari ke arah mereka. Kenapa ayah dan bunda menyuruhku ke sini? Mayat Bella sudah ditemukan dari dasar jurang, ujarnya dengan tatapan nanar. Aku segera membekap mulutku sendiri karena terkejut. Tak kusangka jika Bella benar-benar sudah meninggal dengan cara jatuh ke jurang. Bunda, semua ini pasti berat banget buat bunda. Tapi semoga saja bunda bisa kuat ya. Semoga Bella mendapat tempat yang indah di sisi Allah. Aku mencoba untuk memeluknya, tetapi tiba-tiba ia menghempaskan tubuhku. Pak polisi, tangkap wanita ini, ujar bunda tiba-tiba hingga membuatku terhenyak. Tapi kenapa bunda? Apa salahku? Aku benar-benar tak habis pikir dengan apa yang bunda katakan. Bisa-bisanya dia menyuruh polisi menahanku, padahal aku tidak melakukan apapun. Dia yang mengatakan bahwa putri kami berada di jurang. Tak mungkin secara tiba-tiba kalau dia mengetahuinya jika bukan dia pembunuhnya. Tapi apa alasan aku melakukannya? Bahkan aku tidak memiliki masalah ataupun mengenal Bella. Aku mencoba untuk membela diri di saat para polisi itu memborgol tanganku. Tentu saja karena kamu bosan miskin, makanya kamu menghalalkan segala cara untuk menempati posisi Bella. Aku terhenyak mendengar ucapan wanita yang beberapa hari lalu kuanggap malaikat itu. Rupanya dia tidak sebaik yang aku pikir. Bunda terus menatap tajam ke arahku. Begitu pula ayah yang tampaknya juga mencurigaiku membunuh anaknya. Saya tidak melakukannya, Pak. Semua itu bohong, ujarku. Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Bella, tolong aku Bella. Katakan pada mereka jika aku tidak bersalah. Aku langsung menangis histeris. Bagaimana bisa aku tiba-tiba di penjara dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba angin berembus kencang disertai petir yang menyambar-nyambar. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba suasana terasa sangat mencekam. Ayah, bunda. Kami semua langsung terhenyak saat melihat sesosok wanita yang wajahnya seputih kertas dengan kaki yang tidak menapak tanah tiba-tiba muncul. Bella, anakku. Tangis ayah dan bunda pecah saat melihat penampakan itu. Sementara para polisi tampak tercengang, begitu pula denganku. Bukan dia yang membunuhku ayah, bunda. Dia tidak bersalah, ujarnya dengan suara yang seperti terbawa angin. Lalu siapa yang melakukannya, nak? Tanya bunda sembari menangis meraung-raung. Namun belum sempat ia menjawab pertanyaan ayah dan bunda, arwah Bella langsung menghilang di keheningan malam. Bapak dengarkan tadi, bukan saya pelakunya, ujarku pada polisi yang tampak masih berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Tampaknya ia masih tak percaya dengan apa yang tadi dilihatnya. Lepaskan saja dia, Pak, ujar ayah dan bunda. Setelah itu, borgolku dilepaskan. Lalu ayah dan bunda meminta para polisi untuk merahasiakan kematian Bella untuk memudahkan penyelidikan. Mereka mengatakan bahwa mereka curiga dengan keluarga Gio. Lalu aku disuruh untuk menyelidikinya. Meskipun aku sempat kecewa karena tadi bunda nyaris memenjarakanku, tapi aku janji akan membantu ayah dan bunda untuk mencari pelakunya, ujarku kepada ayah dan bunda. Kirana, maafkan saya ya karena telah menuduhmu. Lalu saya juga berterima kasih banyak jika kamu mau membantu kami. Iya ayah, bunda, aku akan melakukan apapun untuk membantu kalian. Setelah itu, mereka memelukku dengan erat, lalu meminta orang tadi untuk kembali mengantarku pulang. Selama di dalam mobil, aku tak berhenti menghela nafas karena dadaku terasa bergemuruh. Apa yang terjadi hari ini benar-benar tak terpikirkan oleh nalarku.
Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.